Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat berbahagia sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan jalannya kehidupan saya dari sejak semula sampai saat ini menjadi seorang hamba Tuhan di GPDI USA. Saya lahir dalam keluarga Kristen. Ibu saya orang percaya, bapak saya bahkan lulusan sekolah Alkitab Surabaya. Dan iman Kristen dalam keluarga ibu saya itu dimulai dari nenek beliau yang menerima Tuhan dan percaya akibat mendapatkan suatu penglihatan ketika dia sakit. Tapi yang dilihat itu adalah sebuah buku dengan nomor tertentu yang pada akhirnya dia tahu itu adalah satu buku puji-pujian dan nomor lagu yang tertulis di situ. Dia baca itu lagu dan dia bertobat karena itu lagu. Sehingga ini ada suatu peristiwa yang unik, yang kenapa saya ceritakan ini, karena ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, pada umur 13 tahun, saya memutuskan untuk dibaptis. Karena saya tahu pada saat itu saya mulai merasa bahwa Kekristenan itu tidak hanya percaya-percaya saja, tapi harus mengambil langkah yang konkret. Dan pada usia itu saya merasa Tuhan sudah saatnya bahwa saya ini mengiring Tuhan dengan serius. Sehingga saya memberikan diri untuk dibaptis. Dan sejak saat itu saya terlibat dalam pelayanan di gereja Pantai Kosta di Jogja dengan Gembala Sidang Bapak almarhum Gideon Sutrisno. Saya mulai pelayanan di bidang musik. Nah, di bidang musik, puji-pujian, paduan suara, dan sebagainya itu. Dan singkat cerita, kami terus terlibat dalam pelayanan gereja itu sampai akhirnya menjadi guru sekolah minggu, akhirnya menjadi pengurus dari pemuda, bahkan terlibat dalam beberapa kegiatan dari majelis daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada tahun 86 saya masuk ke kuliah dan saya diizinkan Tuhan untuk masuk di Universitas Gadjah Mada untuk studi ekonomi, sambil saya juga studi di perguruan tinggi lain untuk bidang teknik sipil. Nah, atas kemurahan Tuhan saya bisa menyelesaikan fakultas ekonomi saya dan kemudian memutuskan untuk menjadi staf pengajar di Universitas Gadjah Mada. Saya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi mulai di tahun 90-an. Dan di semasa itu saya juga dikaruniai Tuhan seorang istri yang saya berjumpa di Pesta Paduan Suara Rohani tingkat nasional di Semarang pada tahun 90. Dan kemudian kami berjumpa dan pada tahun 93 kami menikah. Seorang wanita yang istimewa, yang cantik, yang suaranya bagus sekali, yang cinta Tuhan lebih dari cinta kepada saya. Saya sungguh bersyukur memiliki seorang istri yang demikian. Nah, istri saya adalah anak gembala sidang pelayan Tuhan senior di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, di Sulawesi Tenggara. Nah, saudara-saudara, kenapa saya sebutkan ini? Karena ini ada hubungannya dengan status saya sekarang sebagai gembala sidang. Kami tidak pernah mempunyai impian jadi gembala sidang. Istri saya bahkan, saya bisa katakan menolak menjadi seorang gembala atau ibu gembala. Karena dia berkata kepada saya, kamu tidak tahu kesulitannya seperti apa. Kamu tidak tahu kesusahannya seperti apa menjadi gembala sidang itu. Saya menjadi anaknya saja kesulitannya seperti itu. Sehingga menjadi gembala sidang itu bukan menjadi pilihan pelayanan. Kami tetap melayani di gereja, tetapi pelayanan musik kebanyakan. Musik, mungkin sekolah minggu, dan sebagainya. Tetapi tidak pernah terpikirkan satu kali pun bahwa kami akan menjadi gembala sidang. Nah, setelah dalam beberapa tahun mengajar di Gadjah Mada, tibalah saatnya juga untuk saya mengembangkan diri, sehingga saya mendapatkan sekolah di Prancis, di Paris, untuk mengambil bidang international business. Saya sekolah di sana selama hampir 1 tahun, dan kemudian ternyata sekolah itu setengahnya harus diselesaikan di Eropa, dan yang sisanya diselesaikan di Amerika Serikat.
Dan di singkat cerita, setelah selesai di bagian Eropa, kami dibawa ke Connecticut, negara bagian Connecticut di Amerika Serikat. Kami tidak pernah rencana untuk sampai di Connecticut, tapi demikianlah kami sampai di Connecticut melalui sekolah ini. Kami tidak pernah rencana untuk tinggal di Amerika, saudara-saudara, tapi Tuhan yang membawa kami sekeluarga sampai di Amerika Serikat ini. Di sini kita lihat bahwa rencana Tuhan itu kadang-kadang sesuatu yang tidak terduga, kadang-kadang sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan, tapi terjadi. Nah, selama saya studi di Connecticut ini, kami juga tetap melayani, kami berhubungan dengan gereja Amerika di sini, melayani, membantu pelayanan di gereja Assembly of God di Amerika sini, karena tidak ada gereja Indonesia di Connecticut. Nah, di satu saat menjelang saya selesai kuliah, sebenarnya kita mulai memikirkan apakah kami harus terus ke Amerika atau harus pulang ke Indonesia dan seterusnya. Tapi karena ada banyak pertimbangan, kami belum bisa memutuskan saat itu. Bahkan saat itu kami mendapatkan sebuah tawaran yang luar biasa dari Indonesia. Bahwa kalau kami mau pulang ke Indonesia, ada sebuah perusahaan besar, perusahaan raksasa yang siap untuk mempekerjakan saya. Dengan gaji yang sangat tinggi, dengan fasilitas rumah, mobil, semuanya sudah tersedia. Bahkan uang yang sudah saya keluarkan untuk biaya sekolah saya pun sampai sen itu diganti, seluruhnya diganti. Tidak ada satupun yang tidak diganti. Tentu saja ini tawaran yang menarik, saudara-saudara, tapi kami berdoa. Suami istri kami berdoa pada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Apakah kami harus terima tawaran ini atau kami harus tolak tawaran ini? Karena pada saat itu kami mulai terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di bidang musik di gereja Amerika di sini. Nah, singkat cerita lagi, 1 minggu berlalu, Tuhan tidak memberikan kesejahteraan kepada kami untuk kami terima tawaran itu. Sehingga disinilah kami harus memilih untuk menolak tawaran itu. Tawaran yang secara duniawi itu sangat menggiurkan. Tetapi karena Tuhan tidak berbicara, kami harus ke sana, kami tolak. Dan kami tetap berada di Amerika ini dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, pelayanan musik kami di gereja yang kami menjadi anggota pada saat itu. Nah, tahun-tahun selanjutnya istri saya bahkan direkrut oleh gereja Amerika untuk menjadi pastor musik di gereja itu. Sehingga pada saat itu istri saya menjadi full-time pastor di gereja Assembly of God sebagai pastor di bidang musik. Kami mendapatkan juga fasilitas, ada rumah pastori untuk tinggal dan seterusnya. Tapi saya tetap bekerja di bidang sekuler. Kalau di Indonesia saya bekerja sebagai dosen, di sini saya bekerja di perusahaan-perusahaan, satu perusahaan yang cukup besar yang mengerjakan banyak terlibat dalam konstruksi raksasa di Amerika. Nah, saya tetap bekerja di situ dan istri saya melayani Tuhan 100%. Nah, ini berjalan beberapa tahun, tapi Tuhan mengizinkan ada banyak perkara yang berlangsung yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi pendeknya, secara singkatnya, apa yang berlangsung dalam kehidupan kami ini secara tidak langsung, secara tidak sengaja itu menggiring kami untuk mengkonekkan, menghubungkan kami dengan pelayanan-pelayanan gereja Indonesia di pantai timur Amerika ini. Tentu sebagian besar adalah GPDI karena kami juga berasal dari GPDI. Dan kami mulai terlibat dalam pelayanan di GPDI. Di negara bagian kami tidak ada, tapi kami melayani sebagai misalnya membuat seminar praise and worship, kami membuat pelajaran-pelajaran Alkitab yang Tuhan juga berikan kepada saya pada saat itu. Tiba-tiba saja Tuhan memberikan suatu pelajaran, satu pengertian tentang misalnya menilai nubuatan akhir zaman. Saya tidak pernah dapat yang seperti itu, tetapi Tuhan memberikan ilham, memberikan hikmat yang luar biasa sehingga tiba-tiba firman-firman Tuhan dan kejadian-kejadian itu seperti terajut menjadi satu di depan saya.
Dan saya tidak bisa tahan untuk menahan, untuk tidak memberitakan itu kepada orang lain. Disitulah saya mulai berkeliling dari satu gereja ke gereja yang lain untuk mengabarkan firman, untuk memberitakan firman, untuk berkhotbah, untuk melatih musik dan sebagainya. Kami melayani Tuhan di situ. Tetapi sampai di situ pun belum ada sedikit pun keinginan atau kesediaan dalam hati ini untuk menjadi seorang gembala, untuk menggembalakan sebuah sidang. Tidak ada. Hanya pada saat itu Tuhan mulai memberikan beban yang makin dalam dan makin dalam terhadap orang-orang Indonesia. Saya bahkan dalam masa-masa itu kami terlibat banyak dengan dunia-dunia sekuler, dengan dunia, misalnya kami membantu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York dengan berbagai proyeknya, yang membantu di sana. Kami mengerjakan beberapa kegiatan kemasyarakatan di negara bagian kami dan seterusnya. Tapi pada satu saat nanti, tiba-tiba kami juga merasa dalam hati ini ada satu rasa kasihan sekali nih, orang-orang di negara bagian kami itu tidak ada yang melayani mereka. Tidak ada yang mengabarkan kabar keselamatan kepada mereka secara khusus, secara terfokus kepada mereka. Mereka seperti domba-domba liar yang kami lihat, yang saya lihat secara pribadi dalam dunia roh saya itu. Seperti domba-domba yang berkeliaran yang tidak ada gembalanya. Sehingga hati kami mulai tergerak untuk membuat satu pelayanan di negara bagian kami sendiri, Connecticut. Dan istri saya dan saya akhirnya mengatakan, mari kita buka semacam Bible study lah, dengan beberapa keluarga yang bersedia membuka diri untuk dipakai rumahnya. Sehingga kami memulai dengan 5 keluarga sekitar 8 tahun yang lalu. Kita mulai dengan Bible study, dan ini mulai berkembang, dan kami makin menyadari perlunya orang-orang di Connecticut ini mempunyai satu fellowship, tidak hanya mereka sendiri-sendiri tapi dalam satu kesatuan. Dan disitulah kita terus melayani dalam satu pertemuan ini yang akhirnya kita namakan The Kingdom Family Fellowship Ministry, yaitu pelayanan fellowship dari keluarga kerajaan Allah. Itu yang kami sebut demikian, karena inilah yang menjadi visi kami akhirnya, menjadi panggilan hati kami akhirnya untuk melayani mereka yang ada di Connecticut ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah kebetulan. Saya dari Indonesia adalah seorang pengajar di perguruan tinggi. Saya menyukai dunia pendidikan dan saya sangat terlibat dalam pendidikan tinggi. Nah, Tuhan menempatkan kami di negara bagian kami ini yang kebetulan, yang saya rasa kebetulan bukan kata yang tepat, tetapi saya katakan yang yang ternyata kami dapati bahwa orang-orang Indonesia di negara bagian ini adalah orang-orang yang sebagian besar itu berpendidikan tinggi. Mereka adalah kaum intelektual, ada yang jadi profesor, ada yang jadi guru-guru, ada yang profesional, ada yang lawyer, ada yang pokoknya profesor yang semua menuntut pendidikan tinggi. Sehingga disitulah saya baru tahu bahwa Tuhan itu sudah merencanakan semuanya dengan indah. Bahwa Tuhan menempatkan saya untuk berhadapan juga dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi semacam ini. Terlebih dari itu, kembali pada musik tadi, Tuhan memperlengkapi kami berdua suami istri dengan musik. Ternyata musik ini dipakai oleh Tuhan untuk memampukan kami menjalin hubungan dengan gereja-gereja lokal Amerika di sini. Kami melayani di gereja Assembly of God di bidang musik, praise and worship di beberapa gereja sehingga mereka mengenal kami. Sehingga pada satu ketika saat ini pelayanan ini menjadi sudah dipandang oleh Tuhan menjadi cukup matang, kami dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan yang sebelumnya adalah misionari di Asia Tenggara, tapi tidak pernah berhasil masuk ke Indonesia. Dan beliau ketika mengetahui bahwa kami ada pelayanan kepada orang Indonesia, dia bersukacita dan dia mengatakan, saya ini melayani di Asia Tenggara, tidak pernah masuk ke Indonesia.
Sekarang ada orang-orang Indonesia di belakang rumah saya, istilahnya begitu, di backyard. Kenapa kita tidak layani? Dengan pertemuan itu, dari pertemuan itu kami menjalin kerjasama dengan gereja dari pastor ini, sehingga sampai sekarang beliau membuka diri, memberikan semua fasilitas yang kami perlukan di gerejanya, dan kami bekerja sama terus sampai pada saat ini dengan pelayanan gereja Indonesia di Connecticut ini. Nah, saudara, inilah kisah yang saya bisa sebutkan. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu mengerti jauh ke depan. Sebelum kita melangkah, sebelum kita melihat, Dia sudah tahu. Bukankah ada ayat di kitab Yeremia 29, ayat yang ke-11 mengatakan, Tuhan itu tahu rencana yang Dia miliki kepada kita, sampai kepada masa depan kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar juga untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya belajar banyak, saudara-saudara, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kadang-kadang ketika semua terjadi, ada peristiwa yang terjadi yang kita tidak suka. Tapi ternyata peristiwa itu, hikmah dari peristiwa itu adalah untuk membawa kami lebih dekat pada Tuhan dan lebih bisa melayani Tuhan. Ada peristiwa lain yang membelokkan kami justru bisa menjadi orang yang melayani lebih efektif, lebih baik lagi, dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi bagian dari kesaksian kami. Kiranya ini menjadi satu berkat. Dan saat ini kami melayani di kota Berlin, di negara bagian Connecticut, dengan pelayanan yang kami namakan sekali lagi The Kingdom Family Fellowship Ministry. Dan nama saya Pendeta Hani Pongoh, atau lengkapnya Stephen Hani Pongoh. Kalau orang Indonesia panggil saya Pak Hani, begitu. Kalau orang bule panggil saya Steve. Sudah, silahkan mau panggil yang mana. Saya dikarenakan istri saya namanya Debbie, dan ada 2 orang anak yang Tuhan karuniakan kepada kami. Yang pertama adalah Christopher, yang kedua adalah Venska. Dan Christopher baru saja menikah, mendapatkan istri seorang dari Amerika sini bernama Grace. Kami bersyukur Tuhan membawa kami dari jalanan yang panjang berliku-liku sampai pada saat ini. Dan saya bersuka cita saya menjadi bagian dari pelayanan GPDI USA di negara bagian Connecticut ini. Dan kami tahu ini semua bukan rencana manusia, tetapi rencana daripada Tuhan. Ini bukan pilihan manusia, tapi ini adalah pilihan Tuhan. Dan kewajiban kita sebagai orang percaya, kalau saya boleh share pengalaman ini kepada saudara, ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun pada saat terjadi kita tidak mengerti, tidak masalah. Kita tidak harus paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah ikuti dan jalankan kehendak Tuhan itu. Kiranya kesaksian ini menjadi satu berkat bagi kehidupan saudara. Haleluya. Amin.